Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran diferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ira Rahmawati, JGP Angkatan 11 dari Kota Mojokerto, Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Herdian Tanaka SPD dan pengajar praktik Ibu Dian Novianti SPD. Pertanyaan pemantik ke-1, apakah saya mengubah pemikiran sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Tentu saja saya mengubah pemikiran saya tentang pembelajaran diferensiasi, yaitu dengan menambahkan analisis kebutuhan kesiapan belajar mulai dari minat, gaya belajar, dan profil belajar siswa. Pertanyaan kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Saya kembali memikirkan rancangan desain pembelajaran atau RPP yang berprinsip diferensiasi. Selain itu, saya juga melakukan analisis kesiapan belajar murid sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti minat, gaya belajar, serta profil belajar mereka, sehingga pembelajaran yang saya lakukan benar-benar berpusat pada murid. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Agar tetap bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yang saya lakukan adalah selalu berdiskusi dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, sehingga kami sama-sama saling menguatkan dan saling memberi motivasi, sehingga ketika menemui kesulitan bisa bertukar saran untuk menemukan solusi bersama. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sedangkan menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya dengan kesiapan belajar. Lalu jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, masuk profil belajar. Bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi bisa dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif maupun non-kognitif. Ketiga, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan aspek kesiapan belajar murid, yaitu minat, profil belajar murid, serta gaya belajar. Langkah keempat adalah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Kelima, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Langkah keenam, melakukan asesmen atau penilaian berdiferensiasi berdasarkan teknik penilaian. Ada assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, ada assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran, serta learning of assessment atau penilaian akhir pembelajaran yang biasanya kita kenal dengan sumatif. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Supaya pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, bahwa guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sedangkan minat murid, bahwa guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan pilihannya sehingga dapat meningkatkan motivasinya.
dan profil belajar murid bahwa guru memberikan pengetahuan kepada murid untuk belajar sesuai dengan kesiapan belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, bahwa guru perlu menyesuaikan konten materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Selanjutnya, diferensiasi proses, bahwa proses belajar yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang terjadi. Dan diferensiasi produk, bahwa guru memodifikasi tagihan produk yang akan disesuaikan dengan murid, dengan konten yang dipelajari dan proses yang telah terlewati. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Tentu saja ada keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul sebelumnya. Misalkan, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus bisa menuntun siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus menjalankan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Dengan memenuhi kelima nilai tersebut, barulah pembelajaran berdiferensiasi bisa terlaksana. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi pembelajaran untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi perlu adanya budaya positif seperti pembentukan keyakinan kelas, dan jika terjadi suatu masalah bisa diatasi dengan penerapan segitiga restitusi. Ketika kelas itu aman, nyaman, dan berbudaya positif, maka pembelajaran berdiferensiasi akan terlaksana dengan menyenangkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.